Jadi terima kasih untuk dari rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir di Polres Pahil. Saat ini kita akan melaksanakan press release terkait ada beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Kota Pinggir. Jadi yang pertama, kami akan melakukan press release terkait pengungkapan kasus illegal logging. Ini kami ada melakukan pengamanan terkait kasus illegal logging di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Ini ada 2 LP, yaitu LP 28 dan LP 29. Untuk TKP itu di Danau Mumpa, Dusun Batang Kopal, Kepenghuluan Siangerang, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Rokan Hilir. Untuk barang bukti yang kita amankan itu ada 354 tual atau batang kayu, 1 unit mesin potong, 1 buah martil, dan 1 buah gergaji. Ini untuk tersangka ini ada 4 orang. Untuk LP 28 ada 3 orang dan LP 29 ada 1 orang. Untuk LP 28 tersangkanya itu adalah DA. Ini perannya adalah mencari dan menebang kayu serta untuk merintis untuk membawa kayu ke sungai. Yang kedua adalah saudara MA. Ini perannya untuk merintis kayu ke sungai. Yang ketiga itu adalah HE. Ini adalah perannya untuk menebang kayu. Sedangkan untuk LP29 ini tersangkanya ada 1 orang atas nama SU. Ini tugasnya adalah merakit kayu yang telah ditebang di sungai. Jadi dikumpulkan, dirakit. Ini adalah peran dari SU. Untuk waktu kejadian ini pada tanggal 23 Januari 2021. Jadi ini dilakukan penyelidikan oleh Kasat Reskrim langsung. Ini pada saat malam hari, jadi dilihat kegiatan langsung diamankan. Dan untuk BB ini sudah dibawa ke kayu, sudah ada di Polres. Untuk BB nanti silakan kalau rekan-rekan dari media itu bisa lihat di depan Polres, di depan lapangan ya, itu nanti silakan dilihat untuk BB kayunya. Ini untuk yang pertama. Untuk pasal persangkaan kita kenakan pasal 82 ayat 1 huruf B dan C junto pasal 12 huruf B dan C, dan atau pasal 83 ayat 1 huruf A dan B junto pasal 12 huruf D dan E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Ini untuk yang pertama. Jadi ini tersangkanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini untuk kasus yang pertama. Yang kedua adalah terkait masalah perdagangan anak di bawah umur. Ini modusnya adalah untuk menawarkan kepada korban agar mau melakukan prostitusi untuk bisa mendapatkan upah. Ini kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Februari ini sore. Untuk TKP-nya di Bagan CPRI. Untuk pelaku atas nama ES ya, nih yang rambutnya pirang. Untuk barang bukti ada 5 bungkus kondom, 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit handphone merek Hitaro, dan ada uang tunai sebesar 1,5 juta.
Jadi ini berdasarkan hasil penyelidikan dari jajaran Satreskrim Polres Pekan Hilir, adanya informasi terkait perdagangan anak di bawah umur yang ada di Kecamatan Bangkong di Bagan Siapi-api. Kemudian kita melakukan undercover. Setelah kita melakukan undercover, jadi dari bisa kita katakan ini perannya dia sebagai mucikari. Habis itu mengiyakan, setelah mengiyakan untuk mendatangkan anak di bawah umur, jadi kita amankan, langsung kita amankan, dan berdasarkan hasil interogasi sudah pernah melakukan sebanyak 3 kali, dan kita juga sudah tahu bahwa untuk pembayaran biasanya yang pertama dan yang kedua itu sebesar 800.000, dan yang ketiga ini adalah mendapat bayaran sebesar 1.500.000. Dan ini akan kita coba kembangkan lagi. Jadi apakah ada yang di bawah umur yang terkait yang pernah diperjualbelikan oleh tersangka ES, nanti akan kita lakukan pendalaman. Cuman tadi pada saat kita sudah melakukan pendalaman sedikit, memang ada bukan hanya satu orang ini saja, tapi ada juga yang lain, tapi baru pengakuan ada satu, tapi itu adalah orang yang cukup umur, memang yang sudah diperjualbelikan. Cuma nanti akan kita lakukan pendalaman lebih intensif lagi. Dan memang berdasarkan hasil pemeriksaan dan cek urin baik dari saudara ES maupun anak di bawah umur, semuanya adalah positif mengkonsumsi narkoba. Nanti akan kita lakukan pendalaman lebih dalam lagi terkait saudara ES. Untuk yang ketiga, kami di sini menyampaikan bahwa untuk Polres Rohil dan jajaran kita sebanyak 17 kasus ada kita tangani terkait permasalahan narkoba. Ini kita amankan sebanyak 33 orang selama bulan Januari ini, dengan rincian 30 laki-laki dewasa, 1 wanita, dan 2 anak-anak. Untuk yang sudah P21 adalah yang anak-anak, ini 2 orang sudah P21. Untuk total keseluruhan barang bukti yang berhasil kita amankan itu sudah seberat 132,94 gram. Dan untuk kemarin sudah ada kita musnahkan, cuma yang lainnya masih dalam proses untuk penyisihan, penimbangan, dan pemeriksaan di Laprim. Jadi nanti sekalian juga ada yang kita sisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Jadi baru kita musnahkan seberat 10,37. Yang lainnya nanti akan menyusul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau untuk pengakuan sudah jalan, tergantung ada permintaan. Jadi kalau misalnya ada permintaan, mereka melaksanakan kegiatan. Kalau misalnya tidak, ya dia vakum. Oh, bukan. Ini mau dibawa ke Rantau Kopar. Untuk kayu rencana mau dibawa ke Rantau Kopar, Kerano. Ada lagi? Belum bisa untuk kami pastikan untuk sindikat. Tapi yang jelas kalau misalnya sindikat kan berarti dia sudah terorganisir
Cuman kalau untuk dari dia secara sendiri, karena sudah pernah melakukan berulang kali, bisa kita kategorikan cuman dia yang langsung yang bermain. Jadi dia kalau dibilang merekrut, jadi berdasarkan ada permintaan dari eh, orang-orang, misalnya ada menghubungi dia, saya mintanya yang seperti apa, nanti dia yang nyari. Itu dia. Tapi bisa dikategorikan sebagai mata pencariannya dia, selingan, bisa. Berarti sudah lama dia profesi seperti ini, kan? Sudah. Kalau untuk ancamannya selaku mucikari itu apa, kan? Yang mana? Pasal untuk sebagai mucikari. Untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 2 ayat 2 junto pasal 17 Undang-Undang nomor 12 tahun 2007. Jadi untuk ancaman hukuman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Cuman apabila terjadi terhadap anak di bawah umur, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi untuk anak itu kebetulan masih sekolah, kelas 2 SMA. Korbannya semua anak rohing, kan? Gimana? Korbannya semua anak rohing. Itu yang anak-anak itu untuk berdasarkan pengakuan saat ini, karena ini kan baru kita melakukan pendalaman, jadi memang baru satu, cuman kalau tadi sampaikan ada satu lagi tapi umurnya di atas 20 tahun. Jadi satu lagi, kan, terkait si pemesannya apa tidak diamankan, kan? Apa? Si pemesannya kan dipesan ini. Saya kira Pak. Tadi kan saya bilang itu undercover kami. Undercover baik itu kami di kepolisian. Nah, jadi sama kalau misalnya kayak kita mau melakukan pengungkapan narkoba, memang untuk dari anggota bisa dikategorikan kami memesan narkoba boleh. Itu dengan catatan dilengkapi dengan sprint undercover baik. Nah sama seperti ini juga kami lengkapi dengan sprint undercover. Jadi memang langsung yang memesan adalah itu, pada saat datang langsung kita amankan. Oke. Nah ini dia foto untuk BB, ini untuk ilok. Nih mulai dari ini martilnya, ya. Ini sensornya.
Oke, terima kasih atas kehadirannya dari rekan-rekan media. Demikian untuk acara press release dari Polres Selang Pekan Hilir pada hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.